Ini adalah bukti nyata bahwa seorang Anies Rashid Baswedan memang benar-benar pembohong. Anies itu adalah tukang ngibul. Kenapa kalian orang-orang Demokrat tidak pernah sadar? Kenapa kalian orang-orang Demokrat tidak pernah belajar dengan rekam jejak masa lalu dari seorang Anies Rashid Baswedan? Seorang Prabowo Subianto saja dikibulin sama Anies Baswedan. Apalagi AHY. Lantas, apakah dengan kasus ini ketika Nasdem dan Anies memilih cawapresnya Caimin, seorang mantan presiden yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono ini akan turun gunung lagi? Ayo, kami masih ingat Pak, di pemilu 2024 akan terjadi kecurangan dan saya pun akan turun gunung. Itulah perkataan SBY kala itu. Saudara, terkadang saya berpikir bahwa apa yang dialami oleh Partai Demokrat ini adalah hukum karma pala yang harus mereka nikmati saat ini. Sekali lagi, apa yang dialami oleh Partai Demokrat ini merupakan karma yang harus mereka rasakan dan mereka nikmatin saat ini. Dan semoga saja kita orang-orang Indonesia bisa menjadi sadar bahwa calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan ini memang betul dia adalah sosok capres tukang ngibul, pembohong, pengkhianat. Cukuplah seorang Prabowo Subianto dan Partai Demokrat yang merasakan kengibulan, kebohongan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Cukuplah rakyat di DKI Jakarta yang merasakan pernah dipimpin oleh seorang manusia pembohong bernama Anies Rashid Baswedan ini, oleh seorang manusia pengkhianat seperti yang ditunjukkan oleh Anies Baswedan ini. Ayo kita rakyat Indonesia, meleklah, sadarlah. Kita butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang mau bertanggung jawab dengan rakyatnya. Dan itu bukan Anies Rashid Baswedan. Jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini membuktikan kepada kita semua bahwa dia hanya mau berambisi untuk menjadi penguasa, bukan menjadi pelayan rakyat. Apapun akan Anies lakukan, asalkan dia bisa berkuasa. Itulah karakter yang dimiliki oleh Anies Rashid Baswedan ini. Untuk lebih jelasnya, kembali lagi saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga cuplikan video berikut ini bisa menyadarkan kita semua bahwa seorang Anies Rashid Baswedan itu punya karakter, punya sifat dasar pembohong, sifat dasar pengkhianat. Dan ini sudah kali yang kedua. Dulu dia mengkhianati Prabowo Subianto. Katanya, kalau Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden, maka Anies Baswedan tidak akan berkhianat. Dan kali ini
secara terang benderang. AHY dicampakkan, Demokrat dihancurkan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi, sadarlah kita dan marilah kita menyimak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bukannya AHY dan SBY sedih sekali. Kasihan saya. Seorang public figure tapi dikibulin oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini di malam yang baik ini, insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Masa sakit ketika kemudian Pak Anies, apa kabar Anda? Siap-siaplah Anda menjadi gelandangan politik dan ajaklah penyokong-penyokong Anda untuk menelan kepahitan air liur lidahnya sendiri. Partai Demokrat sudah sah meninggalkan Anda karena merasa dikhianati oleh pakatan-pakatan koalisi perubahan. Jadi bangsa dan rakyat Indonesia dari awal ya saya katakan, kita melihat rekam jejaknya Anies sewaktu menjadi gubernur Jakarta itu nol prestasi, hanya menghamburkan anggaran-anggaran yang untuk membangun pembangunan yang tidak menyentuh langsung kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Makanya orang ini tidak baik dan tidak pantas untuk memimpin bangsa yang besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Chandra Sasmita, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Berdasarkan arahan dan instruksi DPP Partai Demokrat di Jakarta, bahwa hari ini telah terjadi pengkhianatan terhadap proses politik di Indonesia terkait penentuan cawapres. Satu hal yang ingin saya sampaikan dari Kabupaten Bogor, bahwa Demokrat Kabupaten Bogor menolak terjadinya pengkhianatan, khususnya dalam politik. Perubahan dan perbaikan yang akan kita lakukan harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai aturan main yang benar. Maka dari itu, dengan ini kami menyatakan bahwa tidak ada pengkhianatan dalam politik. Politik dapat dilakukan secara santun, baik dan benar. Oleh karena itu, kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor beserta seluruh struktural Kabupaten Bogor dan para relawan menolak Anies Rashid Baswedan sebagai orang atau tokoh pengkhianat politik mulai detik ini. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor menginstruksikan kepada seluruh struktural Partai Demokrat, Bacalek, pengurus PAC, ranting, dan relawan untuk mencopot seluruh foto Anies Rashid Baswedan di tempat-tempat publikasi yang selama ini kita lakukan. Terima kasih. Dimulai hari ini, saya sebagai Ketua DPC akan mencopot Anies Rashid Baswedan dari Partai Demokrat. Setuju teman-teman? Setuju! Jangan masuk ke tengah, Om. Pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Sobek! Tolak pengkhianat! Sobek! Dari depan, dari depan. Demikian, semoga ini menjadi contoh bahwa politik dapat dilakukan dengan santun, baik, dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ketua! Salam logika.
Entah kenapa hati ini riang banget ya mendengar kabar kalau Anies Baswedan akhirnya berpasangan sama Muhaimin Iskandar. Wow, seneng sekali, sumpah. Apakah pasangan berikutnya akan muncul tiba-tiba saja, mungkin Ganjar Pranowo berpasangan sama Prabowo jadi Garwo? Bagaimana? Kita tunggu selanjutnya. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Ya, ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang pantas diperjuangkan? Maaf saja. Kami bang, kami kan ketua DPD, sekretaris DPD ya. Apapun yang kami lakukan adalah menunggu arahan Ketua Umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi tadi abang tanya kenapa yang paling sakit apa? Bukan sakit, jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini. Kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, ini pengkhianatan. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Negara ini dulu makanya bisa lama dijajah sama Belanda itu karena pengkhianat itu. Tuh sana kami turunkan juga, gitulah Kak. Iya, kami turunkan juga. Ya ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang pantas diperjuangkan? Maaf saja. Saya masih lebih yakin kalian yang depan saya ini mungkin suatu hari lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini, jangan jadi pengkhianat. Itu aja. Terima kasih, Bang. Ya. Mas Zaki, ketika kemudian ditawari tadi mau ikut atau tidak, apa kemudian respon dari Demokrat? Apa jawabannya? Akankah ikut atau tidak? Ya, kalau kami jelas tidak. Kami sampaikan. Tidak. Karena apa? Ini namanya ya sudah masuk dalam pengkhianatan. Dan sudah dalam artian ini menghina partai kami ya. Menghina bagaimana kami selama ini bersama-sama punya komitmen yang tegas dan jelas. Di dalam koalisi perubahan, kita bangun sama-sama, kita setara sejajar, kita diskusi, kita terbuka. Tapi ternyata tahu-tahu ini ada di belakang, main sendiri, bentuk koalisi sendiri, lalu mengajak kami, ini maksudnya apa gitu. Ya silakan, kalau misalnya menurut mereka itulah jalan terbaik buat mereka, silakan, ya itu hak mereka. Tanggapi Cak Imin jadi cawapres Anies, Prabowo, inilah demokrasi. Santai-santai saja. Nah ini ada info terbaru, ternyata yang hijau-hijau itu PKB merapat ke Demokrat, ke Nasdem dengan mengusung katanya pasangan Anies dan Muhaimin. Bagaimana mungkin tanggapan Pak Prabowo? Ya, saya jawab ya. Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita. Musyawarah saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi demokrasi kita negosiasi, kita musyawarah. Santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Kami tidak pernah keluar, mereka yang pergi. Ini merupakan simulasi. Mungkin teman-teman semua masih ingat peristiwa 2017. Anies Baswedan bukan siapa-siapa, lalu direkrut dan dijadikan gubernur oleh Pak Prabowo Subianto. Anies Baswedan memenangkan, lalu mengatakan kepada publik bahwa saya tidak akan pernah mungkin berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena saya tahu persis Pak Prabowo akan maju ke Pilpres. Faktanya, Anies Baswedan berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto di tahun 2024. Sekarang ini Demokrat pun kena kibul dari Anies Baswedan. Bagaimana Demokrat? Dari seluruh pusat hingga akar rumputnya mengkampanyekan Anies Baswedan. Baleho dipasang di mana-mana demi memenangkan Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Tapi apa yang terjadi? Anies Baswedan malah mengambil Cak Imin
sebagai wakilnya tanpa mengkonfirmasi kepada AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Apakah ini sesuatu akhlak yang baik? Tentu akhlak yang tidak baik. Apakah ini etika yang baik? Tentu ini bukan etika yang baik. Lalu seperti itukah calon pemimpin ke masa depan? Saya jawab tidak. Kita harus memilih pemimpin yang memperjelas omongannya sesuai dengan tingkahnya dan perilakunya. Anies Baswedan tidak jelas. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus cerdas untuk memilih seorang pemimpin. Jangan hanya melihat dari berlihai-lihainya dia berkata-kata, sepinter-pinternya dia mengombar janji, tapi pada faktanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo kita semangat untuk terus melawan calon pemimpin yang tidak berkomitmen. Menurut saya, tidak ada pemimpin untuk di tahun 2024 selain sosok Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih. Apa pendapat Anda? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak Anies Rashid Baswedan, tolak pengkhianat, tolak tukang ibul. Mungkin itu adalah sapaan awal saya yang tepat dalam tanggapan video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin diperjelas. Mari kita rakyat Indonesia, sadarlah. Semakin diperjelas. Anies Rashid Baswedan adalah sosok pengkhianat. Anies Rashid Baswedan adalah tukang ibul. Anies Rashid Baswedan adalah sosok manusia yang hanya pandai bersilat lidah, pandai berkata-kata. Itulah calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan. Dalam muatan video tadi kita mendengar dengan begitu jelas apa yang disuarakan oleh kader Demokrat, apa yang diharapkan oleh seorang AHY. Namun pada akhirnya dirinya terbukti dicampakkan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Politik itu memang sangat kejam. Hari ini adalah kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini adalah teman, tetapi besok bisa jadi musuh. Sekali lagi, pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan kali ini mau membuka mata kita dan mau menyadarkan kita semua bahwa Anies Rashid Baswedan adalah pribadi yang hanya mau mengambil kemenangan, yang hanya mau mencari kekuasaan, yang hanya mau mencari titik ternyaman dalam dirinya dia. Dia tidak pernah peduli engkau sahabat saya, engkau kawan saya, engkau orang yang memperjuangkan saya. Dia tidak peduli sampai di situ. Intinya Anies itu happy, Anies itu jago bersilat lidah, dan Anies itu jago untuk kibulin banyak orang. Saya yakin dan percaya bahwa kader Demokrat maupun ketua umum bersama Susilo Bambang Yudhoyono pasti sangat kecewa. Bagaimana tidak? Selama ini ketua umum bersama kader Demokrat, bahkan sampai akar rumput, mereka bersusah payah
mereka berkoar-koar untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Baliho-baliho, bahkan sebesar kapal pesiar mungkin, terpampang di sepanjang jalan. Dengan harapan bahwa Anies Rashid Baswedan akan memilih seorang AHY untuk menjadi cawapres. Makanya baliho di mana-mana sering kita temukan Anies AHY, perbaikan untuk perubahan. Ternyata beginilah buktinya. Anies memang manusia yang selalu berubah-ubah. Ya, begitulah Anies Baswedan. Semoga saja para pemirsa sekalian bisa sadar. Kita bisa berpikir dengan akal sehat. Orang yang saat ini saja berjuang mati-matian sejak mereka mendukung koalisi perubahan ini untuk mendukung Anies Rashid Baswedan, pada akhirnya dicampakkan oleh seorang Surya Paloh dan Anies Baswedan. Apalagi kita yang rakyat jelata. Jangan sampai ketika Anies berkuasa, dia akan melirik rakyatnya hanya dengan menggunakan mata sebelah. Waspada dan teruslah berhati-hati. Jangan termakan dengan janji manis yang dilontarkan oleh seorang Anies Baswedan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.